Kalau kita lihat di atas kertas ya, sistem penanggulangan kemiskinan di daerah kita tuh kelihatannya udah sempurna banget. Ada sinergi, ada kolaborasi, strukturnya jelas. Tapi begitu kita lihat lapangannya, wow, kita malah nemuin serangkaian paradoks yang rumit yang bikin pengentasan kemiskinan ini rasanya kayak, yaitu mengurai benang kusut. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau semua pihak katanya udah kerjasama, kok kemiskinan masih susah banget diatasi? Ini teka-teki utama yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Gimana ceritanya, sebuah mesin yang dirancang buat bersinergi, malah sering macet karena kontradiksi di dalamnya sendiri. Oke, untuk jawab itu kita bakal ngelewatin 5 bagian utama. Kita mulai dari gimana sih mesin idealnya bekerja, terus kita selami 3 paradoks utamanya, data, wewenang, dan hasil. Nah, di akhir, baru kita coba cari jalan keluarnya. Yuk kita mulai. Bagian pertama, kita harus kenalan dulu sama motor penggeraknya. Di setiap provinsi dan kabupaten atau kota, sebetulnya ada loh satu lembaga khusus yang dibentuk buat mastiin semua usaha ngentasin kemiskinan itu, ya, terkoordinasi dan efektif. Namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau kita singkat aja TKPK. Nah, yang keren, ini dipimpin langsung loh sama wakil kepala daerah. Jadi TKPK ini isinya gabungan berbagai dinas, masyarakat, sampai dunia usaha. Biar kerjanya keroyokan. Tujuannya cuma satu, mastiin semua program itu tepat sasaran, efisien, dan saling nyambung. Dan jangan salah, ini bukan cuma lembaga buat formalitas aja. Buktinya jelas banget dari data ini. Coba deh lihat, daerah yang TKPK-nya aktif lebih dari 3 tahun, itu penurunan kemiskinannya bisa sampai 4% lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi jelas kan, secara teori, mesinnya ini berfungsi. Kalau idealnya ya, kolaborasi antara TKPK provinsi sama kabupaten itu harusnya jalan mulus banget, kayak mesin yang udah dikasih oli. Provinsi bantu sinkronisasi rencana, kabupaten laporin hasilnya, mereka bahkan bisa patungan anggaran buat program tertentu, dan provinsi juga bantu ningkatin kemampuan teknis tim di kabupaten. Kelihatannya sempurna banget kan? Nah, itu tadi kan harapannya. Sekarang kita geser ke realitanya. Disinilah kita mulai ketemu sama paradoks yang pertama, dan mungkin ini yang paling mendasar, paradoks soal data. Jadi gini, di satu sisi, data makro dari BPS itu seringnya kasih kabar bagus. Angka kemiskinan secara persentase turun, keren. Tapi, di sisi lain, di level mikro, di lapangan, data orang-orang yang butuh bantuan sosial itu nunjukin jumlahnya masih gede banget. Nah, dua wajah angka yang beda banget ini sering bikin pusing para pengambil kebijakan. Nah, kutipan dari seorang pejabat di Banyumas ini ngangkep banget dilemanya. Katanya, perdebatan tuh sering muncul karena orang nggak paham. Kok bisa data makro bilang orang miskin udah sedikit, tapi data mikro bilang jumlahnya masih banyak banget. Ini bukan cuma soal angka loh, ini perdebatan beneran yang kejadian di ruang rapat dan nentuin nasib jutaan orang. Jadi, data mana yang harus kita pakai? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke paradoks wewenang. Di sini, kita bakal lihat gimana tarik ulur kekuasaan politik dan juga keterbatasan duit bisa nyiptain kontradiksi-kontradiksi yang, ya ujung-ujungnya ngehambat kerjaan di lapangan. Salah satu biang keroknya itu intervensi dari elit lokal. Proses verifikasi data di desa, yang harusnya kan teknis dan objektif, seringkali malah ditumpangi kepentingan lain. Misalnya karena hubungan keluarga atau buat kepentingan politik desa. Dan akibatnya, fatal. Ini bikin ada 2 kesalahan besar. Yang pertama, namanya inclusion error. Orang yang sebetulnya mampu, malah masuk daftar penerima bantuan. Terus yang kedua, exclusion error. Ini kebalikannya. Orang yang miskin beneran justru nggak masuk data. Intinya ya satu, bantuan jadi salah sasaran. Paradoks lain di bagian wewenang ini soal duit. Jadi, pemerintah daerah itu dituntut buat mandiri, buat inovatif bikin program. Tapi, kenyataannya, banyak banget daerah yang kapasitas fiskalnya atau kemampuan keuangannya itu rendah banget. Mereka ini sangat bergantung sama transfer dana dari pusat atau provinsi. Nah lo, gimana mau inovasi kalau ruang gerak keuangannya aja sempit banget? Oke, paradoks ketiga dan terakhir ini soal hasil. Kita sering banget kan lihat berita pertumbuhan ekonomi positif. Angkanya bagus, tapi pertanyaannya, kemajuan itu beneran dirasain sama semua orang nggak sih? Jawabannya, ternyata belum tentu. Coba lihat deh, contoh kasus Kota Bandung ini. Di satu sisi, angka kemiskinan persentasenya rendah banget. Pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Kelihatannya sukses kan? Tapi di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru jadi salah satu yang paling tinggi di Jawa Barat. Artinya apa?
Kue pembangunannya memang makin besar, tapi yang nikmatin porsi terbesarnya ya itu lagi. Ini makin rumit karena fokus programnya seringkali cuma kuratif alias ngasih bantuan jangka pendek. Kayak bantuan tunai atau sembako. Ya ini penting banget sih buat bertahan hidup, tapi efek sampingnya bisa bikin ketergantungan. Program ini kurang menyentuh akar masalah lewat pendekatan preventif, misalnya pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Oke, setelah kita lihat semua benang kusut tadi, data yang beda, wewenang yang tumpang tindih, hasil yang timpang, pertanyaan besarnya adalah, terus gimana cara kita keluar dari labirin paradoks ini? Apa yang bisa dilakuin biar sistem ini beneran jalan? Jadi gimana solusinya? Nah, para ahli nunjukin ada 4 langkah kunci. Pertama, data makro sama mikro itu harus diintegrasiin. Jangan jalan sendiri-sendiri, biar perencanaannya lebih pas. Kedua, geser fokusnya. Dari yang tadinya cuma ngasih ikan, sekarang jadi ngasih kail lewat program pemberdayaan. Ketiga, gandeng sektor swasta. Manfaatin CSR mereka buat nambah sumber daya. Dan yang paling penting dari semuanya, butuh komitmen politik yang super kuat dari kepala daerah. Tanpa itu, semua ini cuma jadi rencana di atas kertas. Dan pada akhirnya semua balik lagi ke pertanyaan ini. Mengurai semua paradoks ini tuh bukan cuma soal teknis, bukan cuma soal data dan anggaran. Ini juga soal mengubah cara kita memandang masalah. Ini tantangan besar buat kita semua, buat mastiin setiap rupiah yang dikeluarin dan setiap program yang dijalanin itu benar-benar mengubah ketidakberdayaan jadi sebuah peluang. Dan yang terpenting, mengubah angka statistik jadi kesejahteraan yang nyata dan dirasakan semua orang.